Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika, NIM 220222061, reguler A Rongan 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bias-bias dalam pengambilan keputusan. Terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pengambilan keputusan itu. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai satu cara pemecahan masalah. Selanjutnya, bias dalam pengambilan keputusan. Menurut Standar 1995 mengatakan bahwa setiap keputusan mengandung unsur ketidakpastian dan memiliki risiko yang sangat besar dan bertujuan untuk membendung penyimpangan yang ada. Seringkali individu berperilaku tidak rasional dan membuat kesalahan sistematis dari peramalan yang dilakukan. Bias dalam pengambilan keputusan merujuk pada kecenderungan atau prasangka yang mempengaruhi objektivitas individu, mengakibatkan penilaian tidak adil atau tidak logis. Bias dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti bias kognitif, bias persepsi, dan bias sosial. Menurut Robbins dan Jucchi 2013, terdapat beberapa bias dalam pengambilan keputusan seperti kecenderungan terlalu percaya diri saat mengevaluasi keputusan seseorang. Yang pertama, bias jangkar. Bias jangkar yaitu kecenderungan terlalu fokus pada informasi awal dan tidak memperhatikan informasi selanjutnya. Contoh kasusnya, diskon besar di sebuah toko. Sebuah toko memasang harga awal sebuah tas sebesar 1 juta, lalu menawarkannya dengan diskon besar sehingga harga akhir menjadi 500.000. Meski harga 500.000 mungkin tidak terlalu murah dibandingkan harga di toko lain, pembeli merasa ini adalah penawaran bagus karena terpengaruh oleh jangkar awal 1 juta. Yang kedua, bias konfirmasi. Bias konfirmasi yaitu kecenderungan untuk secara selektif memperhatikan informasi yang mendukung suatu pendapat dan membatasi informasi yang bertentangan dengannya. Contoh kasusnya, pengambilan keputusan bisnis. Seorang pengusaha yakin bahwa produk baru yang ia kembangkan akan sukses besar. Ketika melakukan survei pasar, ia hanya mencari data yang mendukung ide tersebut dan mengabaikan tanggapan negatif dari calon pelanggan. Akibatnya, keputusan bisnisnya menjadi kurang objektif dan berisiko gagal. Yang ketiga, bias ketersediaan. Bias ketersediaan yaitu sebuah keputusan berdasarkan informasi yang mudah tersedia dan mudah ditemukan. Contoh kasusnya, takut naik pesawat. Seseorang merasa takut naik pesawat karena sering mendengar berita tentang kecelakaan pesawat. Meskipun statistik menunjuk bahwa perjalanan udara lebih aman dibandingkan dengan perjalanan darat, informasi tentang kecelakaan lebih mudah diingat dengan sering diberitakan sehingga ia melebih-lebihkan risiko terbang. Yang keempat, bias ringkasan. Bias ringkasan yaitu kecenderungan untuk berpura-pura bahwa hasil suatu alternatif dapat diprediksi dengan pasti padahal hasilnya sudah diketahui. Contoh kasusnya, seorang jurnalis menulis sebuah artikel tentang sebuah pertemuan antara dua calon presiden dalam debat publik. Artikel tersebut disarikan menjadi ringkasan yang hanya menyoroti satu calon yang tampaknya lebih berbicara dengan penuh keyakinan. Sementara aspek kebijakan yang lebih substansial dari calon lainnya tidak disebutkan sama sekali. Dalam ringkasan tersebut hanya sisi-sisi tertentu yang dipilih untuk ditonjolkan, misalnya tentang sikap percaya diri calon pertama, sementara pandangan dan kebijakan calon kedua tidak dicantumkan atau ditekankan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi tentang bias-bias dalam pengambilan keputusan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.